Dan benar itu jebakan itu mampu gitu ya. Begitu sudah ada mobil itu orang sudah mulai jor-joran gitu. Kira-kira dari berapa miliar ke berapa miliar itu uang yang terkumpul? Kurang lebih masih sekitar ya di atas antara 15-an lah mungkin ya. Dari 15 menjadi 55 itu. Iya, dalam waktu Mantap yang itu. singkat itu. Cuma DP padahal ya Pak ya. Iya, cuma DP aja. Tapi mobilnya dikasih nggak itu? Mobilnya dikasih. Mobilnya masing-masing pegang. Ya. Informasi yang ada, informasi yang saya terima ya, bahwa DP-nya itu dibayari oleh PT Adi Partner Perkasa. Kemudian nanti angsurannya ya, angsurannya itu nanti dibayar dari hasil bagi hasil itu. Yang dapat berapa orang Pak itu? Arti yang saya tahu itu yang mobil Harrier diganti Lexus itu 7 orang. Terus kemudian yang dapat Civic itu 1 almarhum Pak Imron. Itu kalau nggak salah di depannya itu B, pokoknya B11 kalau nggak salah. Terus kemudian di belakangnya nah gitu kalau nggak salah anunya. Tapi kalau yang mobil Harrier diganti emblem Lexus itu dia seri itu. Jadi di belakangnya B, di belakangnya JBN. Misalnya dari B1 JBN, B2 JBN itu jadi sampai 7. Seolah-olah dipancing dengan kemewahan lah gitu. Orang plus 1 mobil berarti 8 orang yang saya tahu ya. Berarti mobilnya itu mungkin DP-nya itu ya mungkin ngambil DP yang panjang ya Pak ya? Sepertinya seperti itu. Jadi DP-nya kecil, terus angsurannya tenornya lama, Ya. 5 tahun. Karena kan ada tenor yang 5 tahun untuk mobil-mobil yang mahal itu kan. Iya. Dulu itu juga udah ada tenor 5 tahun. Iya. Oke. Jadi saya harus menjelaskan bahwasanya kenaikan sampai 55 miliar itu di bulan apa Pak kira-kira? Kalau bulannya kurang ingat. Pak Jani bulan apa masuk? Saya itu masuknya bulan Oktoberan saya masuknya. Jadi Oktober, November, Desember. Iya. Jadi cuma 2 kali. dua kali terus nggak ada pembagian. Kalau Bu Elis itu berapa bulan berapa? Kalau Bu Ilis cukup lama. Bu Ilis itu ya sekitar hampir sama dengan saya, sekitar Septemberan kayaknya. Ya nggak lama Pak. Nggak lama. Nah ternyata di tahun itu aja Yusuf Mansur itu harus mengejar target pembayaran, tapi uang dipegang sama dia. Maksudnya dipegang sama dia, di kelompok sama dia ya, dipegang sama kelompok mereka. Nah, saya kan bicara Yusuf Mansur itu masih mencari target untuk mengumpulkan uang itu. 2009 Yusuf Mansur bikin MLM Miracle. MLM yang jualan air minum itu, ya, Pak. betul. Ya, 2009 Desember Pak. Jadi ketika itu berhenti, dia bikin bisnis baru namanya Miracle, kurang lebih di bulan itulah. Walaupun mungkin prosesnya di bulan apa, tapi di bulan itu diproses di Desember. Jadi ketika Bapak terakhir membayar itu, Yusuf Mansur sudah menyiapkan model bisnis yang untuk bisa menggantikan bisnis itu. Bisnis. Artinya mungkin yang dari sini kan sudah mentok nih, orang nggak akan investasi lagi. Iya. Dia bikin investasi baru, Ya, mungkin bikin model bisnis baru gitu, bisnis MLM. baru modelnya. Ya. Nah, 2010 yang paling menarik adalah Yusuf Mansur, ini ada videonya jelas ya. Yusuf Mansur itu membeli rumah, Pak. Membeli rumah. Nah, sekarang pertanyaannya, uang yang buat membeli rumah ini kan nggak mungkin Pak dari dapat televisi dengan rumah. Pak jadi kan pernah ke rumahnya. Saya tanya, ini bukan cuma rumah depannya kan itu kan seberang jalan juga punya Yusuf Mansur. Depan belakang ya. Ya, saya akan bertanya Pak. Kisaran Bapak itu rumahnya berapa miliar? Yang mana? Yang rumah yang sekarang? Iya, yang sekarang. Oh, kurang tahu saya. Kisarannya berapa itu? Itu cukup luas ya, cuman kan di kampung ya. Luas sekali, bukan Ya, cukup luas. Pak. luas, cuman di dalam kampung kayak gitu, ya perkiraan saya kalau sekitar 15 miliaran ada mungkin. Ya, sekitar 15 miliaran ya. Ya. Mungkin kalau ditaksir mundur berapa miliar ke belakang, 10 miliaran lah. Iya. Saya bertanya Pak,
kira-kira uang dari pengajian atau misalkan dari ceramah atau dari TV bisa nggak mengumpulkan uang? Saya akan tanya, dari 2007 akhir atau 2008 awal sampai 2010 bisa membeli rumah sebesar itu tidak? Kalau honornya Yusuf Mansur nggak mungkin bisa beli honor ya. Ya, honor televisi kita tahu semua lah. Artinya honor televisi itu dikumpul-kumpulkan tiap hari pun belum bisa beli rumah seperti itu. Tetapi kalau uang sedekah kemungkinan bisa. Karena kan sekali pada saat itu sebelum investasi dan lain sebagainya itu kan Yusuf Mansur pernah berceramah di sini. Mereka juga mengumpulkan mengumpulkan sedekah itu sampai ratusan juta, bahkan ya, lebih mungkin miliar, mungkin ya kalau bangsa-bangsa 500 ke atas dapat. Karena pada saat itu ketika mereka pengajian itu juga ada yang mensedekahkan mobil. Yeah. Mobil yang cukup mobil mahal lah, warnanya marron kalau nggak salah itu, sama mobil apa gitu. Tapi yang saya ingat mobil marron gitu ya, warnanya marron. Mereknya saya nggak tahu. Seperti mobil-mobil inilah mobil itu cukup mobil mahal lah gitu. Kemudian setelah itu disedekahkan, informasinya STNK BPKB diberikan, lalu itu pun dilelang lagi dengan harga yang cukup tinggi, karena ya itu alasannya untuk kepentingan agama itu. Jadi mungkin kalau beli mobil ini lebih berkah gitu ya. Jadi dilelang lebih tinggi dari harga mobil baru gitu. Artinya dari pengajian di kota wisata saja, saya kira Yusuf Mansur meraupnya miliaran. Ya, tapi kan nggak semua kondisi seperti di sini, Pak. Tidak, ya. Mungkin di tempat lain tidak seperti di sini. Ya, karena kan ini kan eksklusif ya kalau di sini. Jadi orang-orang kaya di sini banyak sekali. Mungkin hampir semuanya orang kaya ya, Pak ya. Nah, cuma kan di tempat lain nggak seperti ini. Nggak seperti itu. Nah, logikanya kan, apakah dengan cara seperti dari 2000 waktu itu 2008 itu Yusuf Mansur nggak segarang, maksudnya nggak setiap hari pengajian di luar, lebih sering karena dikontrak ya Pak, dikontrak di televisi, jadi itu dia lebih sering di televisi. Karena banyak kontrak kan nggak bisa pergi Pak, nggak ada perjanjian kontrak. Makanya pertanyaan saya, apakah honor dari kontrak ngisi acara di itu bisa mengumpulkan uang untuk beli rumah semahal itu? Kalau saya meyakini tidak. Nah, tidak akan bisa. Itu ya Pak, menarik. Nah, yang menarik sekali di sini Pak, di tahun 2010 awal, pada saat Yusuf Mansur baru beli, Yusuf Mansur ditagih oleh debt collector, yang Yusuf Mansur mengakui bahwasanya itu rumah baru dilap-lap sama dia, baru dibersihin Pak. Ya, sebenarnya baru dibeli. Yang ngomong nonton saya. Itu baru dibeli, baru dibersihin. Yusuf Mansur mengatakan baru dibersihin. Dia itu ditagih debt collector itu, diminta sertifikatnya. Dan itu jumlahnya 23 miliar. Nah, Yusuf Mansur mengakunya bayar 23 miliar itu dari daun Pak, daun yang gugur di depan Darul Quran, katanya disapu-sapu jadi daun. Nah, pertanyaannya adalah 23 miliar itu, ini kan dibayar Pak. 23 miliar itu yang Yusuf Mansur miliki itu, uangnya dari mana kira-kira kalau nggak dari investasi? Ya, saya kira karena uang investasi orang kota wisata itu sampai dengan saat ini ya kurang lebih 50 miliar tidak pulang, saya kira dari uang investasi itu. Salah satunya mungkin. Salah satunya. Karena kan sebelumnya ada kasus Pak, ada kasus investasi juga kan, batubara juga sebelum masuk ke sini. Iya. Dan mungkin jumlahnya juga mungkin kalau dihitung sama itu bisa ratusan miliar Pak. Ya, ini kan yang di sini saja, sementara ada juga yang investasi dari legenda wisata, itu uang koperasi juga kan ada. Jumlahnya hampir sama dengan di sini. Ya, kurang lebih bisa 100 miliaran mungkin. Iya, apalagi yang 23 miliar ini juga orang sendiri Pak. Satu orang Pak. Satu orang ya. Jadi gini, Yusuf Mansur membayar ini 23 miliar plus membeli rumah di tahun yang sama. Kira-kira uangnya dari mana? Allahuakbar. Ini kan kita kemungkinan ya. Kalau dari ini nggak, kalau dari hasil
hasil honor dari ceramah nggak mungkin. Yusuf Mansur mengakui loh membayar, cuma dia mengakuinya nyapu-nyapu halaman Darul Quran, dia daun-daun yang gugur jadi itu uang. nggak percaya lagi kalau itu hanya cerita. Saya terus terang jujur ya, mau yang bilang kiai, mau yang bilang dukun, mau bilang apa aja itu mustahil. Karena setiap uang itu ada nomornya. Ada serinya. Ada nomor serinya. Setiap itu ada ada aturan mainnya. Setiap uang yang dikeluarkan itu tercatat. Betul. Jadi itu mustahil karena dari Daud. Kalaupun ada malaikat bilang kayak gitu, saya nggak akan percaya. Ya pasti malaikat nggak akan bilang gitu. Yang bisa bilang gitu ya setan aja. Iya, betul betul.